Ora semanginang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih tetap bersuka cita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai setiap kehidupan kita, baiklah kita sejenak untuk mengambil waktu bersekutu di dalam Tuhan lewat ibadah singkat kita di pagi ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422. Ayat yang pertama, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah Tritunggal yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami kembali bersujud, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan mengisi kehidupan kami atas firman-Mu yang akan menyapa kami di pagi ini. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa kami andalkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Dalam bahasa Batak Toba, hamido panidangi di hataon, dohot tod di parbadia, nanilehon ni debata tuakka namangului ibana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, tentu jika kita menyaksikan diri kita sendiri adalah sesuatu yang mudah. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita seperti ini, apakah kita membanggakan diri? Namun saat kita bersaksi tentang orang lain, agak berbeda lagi. Tidak semudah ketika bersaksi tentang diri sendiri. Namun dalam nas hari ini tentu lebih dalam lagi menjadi saksi Kristus. Tentu kita sepaham bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen bersaksi itu sangat penting. Bersaksi itu merupakan tugas setiap orang Kristen. Karena lewat kesaksian kitalah bahwa orang-orang akan semakin mengenal siapa yang kita saksikan. Maka lewat kehidupan kita menjadi saksi Kristus bukanlah perkara yang mudah. Bukan hal yang gampang. Memang dia menuntut kesetiaan, menuntut keberanian, bahkan harus juga bertarung dalam setiap kesulitan. Itulah yang kita juga lihat dari nas kita pada pagi ini. Saat murid-murid Tuhan Yesus bersaksi tentang Dia, ada orang yang tidak begitu mudah menerima, bahkan menolak, melawan, melakukan tindakan-tindakan perlawanan melalui kuasa yang ada. Maka cerita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ini, ketika murid-murid diperhadapkan di depan mahkamah agama, mereka
diinterogasi, mereka ditanya, yang pada akhirnya intinya adalah mereka jangan lagi memberitakan Kristus supaya orang-orang tidak menjadi percaya. Padahal kebalikan daripada itu, kita sebagai saksi-saksi Kristus adalah untuk memberitakan karya besar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam dunia ini. Itulah yang disebut Missio Dei. Bahwa Missio Dei itu adalah untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik kepada setiap orang, kepada seluruh dunia, dan itulah yang menjadi tugas-tugas kita sebagai orang-orang percaya, karena kita telah menerima anugerah Allah. Kita telah menerima keselamatan. Untuk itu, bagaimana kita sebagai orang percaya merasakan panggilan itu, merasakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk berpartisipasi, untuk ikut memberitakan kabar baik lewat kesaksian kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu apakah kesaksian itu hanya secara verbal, artinya lewat kata-kata? Saya kira bukan itu yang sangat relevan. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, jika setiap orang Kristen menghidupi apa yang dia imani, maka India sudah menjadi Kristen. Ternyata tindakan, perbuatan, kelakuan, itulah kesaksian yang lebih utama. Maka hari ini saat kita diajak menjadi saksi-saksi Kristus adalah lewat kata dan perbuatan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bersaksi sebagai pribadi di dalam hidup kita setiap saat. Yang pertama yang kita saksikan adalah Allah yang telah berkarya di tengah-tengah dunia ini, lewat keselamatan dan lewat karyanya yang agung itu. Tentu yang kedua, ada tempat, ada waktu di mana kita bersaksi. Masih ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa menjadi saksi Kristus lewat perkataan Kristus juga ini dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem. Berarti berbicara mengenai wilayah yang kecil, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan tempat kita bekerja, kita bersaksi di sana, agar orang-orang lain bisa melihat. Kemudian kita dikatakan bersaksi di Yudea. Tentunya berbicara mengenai wilayah yang agak lebih luas lagi, di luar wilayah yang terkecil tadi. Ini juga mengingatkan kita bagaimana kita menjadi saksi di sekeliling kita. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi di Samaria. Adalah gambaran itu jangkauan kita lebih luas lagi. Orang-orang yang jauh, yang bahkan belum mengenal Kristus, menjadi mengenal Kristus. Untuk itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, agar itu dapat kita lakukan, tentu kembali kepada yang saya katakan pertama tadi, miliki keberanian di dalam iman, dan tentu mengandalkan kuasa Tuhan, sebagaimana dikatakan firman hari ini. Firman itu hidup dalam kita, dan kuasa Roh Kudus memberi kita kemampuan dan kekuatan. Jadilah saksi-saksi hidup atas karya Allah, dan beritakanlah keselamatan itu bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan bagimu, Allah Bapa di surga. Kami telah mendengar firman-Mu, dan kami telah diingatkan kembali. Kami adalah saksi-saksi Kristus di dunia ini, yang harus bersaksi akan
karya kebesaran-Mu, keselamatan yang telah Engkau berikan ke dunia ini. Dan biarlah kesaksian kami, lewat kehidupan kami, bukan hanya dengan kata-kata kami, tetapi perbuatan tingkah laku, agar itu menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Yang akan kami mulai dari lingkungan terkecil di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, seterusnya di tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya kekuatan, keberanian, ketaatan yang daripadamu Tuhan senantiasa kami miliki, agar kami bersaksi dengan penuh sukacita dan di dalam iman percaya bahwa Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami. Sekalipun banyak tantangan yang harus kami hadapi. Hari ini Tuhan, kami berserah ke naungan kasih-Mu. Tuntun pelihara kami dan berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat bekerja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memberikan sukacita dan senantiasa jaga kesehatan kita. Horas.